Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat datang di kompetisi wirausaha kuliner Juragan Zaman Now. 3 calon juragan akan mempresentasikan usaha dan produk mereka di hadapan para panelis. Kenapa ada 2 outlet, satu 10 juta, satu 60 juta? Rasanya enak, cuman buat saya ya salad buah lain juga mirip-mirip kayak gini. Secara brand itu akan mulai, wah ini nggak fokus nih kayaknya, nggak menarik nih. Kita mau bikin dalam bentuk hot plate. Saya nggak setuju pakai hot plate sama sayurannya yang dibuat lebih modern. Mampukah peserta membuat para panelis terkesan? Dan ini dia ketiga calon juragan hari ini. Calon juragan yang satu ini adalah seorang putra Minang asli yang mempersembahkan restoran ini untuk ibunya. Berikut Mas Indra. Calon juragan satu ini akrab disapa Uda Indra, owner dari Gadih Minang. Usahanya bermula karena banyak teman-temannya yang menyukai hasil masakan dari tangan dingin Uda Indra. Selain rasa otentik Minang yang diciptakan, kualitas bahan yang digunakan pun menjadi salah satu pertimbangan Gadih Minang dalam membuat dan menjual makanannya. Tidak sembarangan, bahannya asli dari tanah kelahirannya demi menjaga cita rasa asli khas Minang. Berbeda dengan sate Padang lainnya, Gadih Minang membuat inovasi unik dalam sajian sate Padangnya. Hal ini menjadi nilai tambah serta keunikan tersendiri dan akhirnya menjadi ciri khas dari restoran Gadih Minang. Kita di sini ada 3 varian dari segi kuah, yaitunya dari kuah kuning, kuah merah kacang, dan kuah kuning kacang gitu. Itu identik dari masing-masing wilayah di Sumatera Barat. Dan sekarang kita menyajikan dalam bentuk hot plate, di mana itu sate itu walaupun dalam keadaan 15 menit kemudian masih terasa panas gitu. Dan sekarang kita mau menampilkan lagi dengan tambahan minuman khas Bukit Tinggi yang kita namakan dengan ayakawa, yang artinya itu teh air kopi. Gadih Minang memiliki mimpi untuk membuka lagi lebih banyak cabangnya di berbagai daerah. Untuk itu, beliau berharap kompetisi Juragan Zaman Now dapat membuka peluang lebih besar untuk bisa mewujudkan mimpinya. Kita berharapnya kita mendapatkan investasi, kita akan mengembangkan beberapa inovasi-inovasi terbaru lagi, dan kita akan menggandeng beberapa teman buat memperluas lagi wilayah penjualannya kita. Saya siap menjadi Juragan Zaman Now. Perkenalkan, kita di sini punya produk yang lebih favorit sekarang itu adalah sate Padang yang kita beri nama dengan sate Padang Sultan Saidi. Di sini kita punya varian dagingnya yaitu berupa sate daging, sate lidah, sate jantung atau jeroan. Ini tantangan kita selama ini, kita biasa jualnya offline, jadi packaging kita packaging box aja gitu. Yang kedua, kita cuma kalau buat offline kita punya outlet 1 dan desain kita masih desain standar. Modal awal kemarin kita pakai untuk pertama kita training, karena kita sekarang mau menampilkan produk baru yaitunya sate frozen. Ini seandainya kalau kami dikasih investasi, itu 50% akan kita gunakan untuk bahan, peralatan, dan sewa tempat.
operasional itu kita gunakan 20%, dan untuk marketing kita menggunakan di angka 30%. Ini target kita di Sate Padang bulan Januari, kalau bisa kita menargetkan di angka 1.500 porsi per hari. Februari sampai Desember kita targetkan itu di angka 3.210 porsi per hari. Dalam setahun kita kita kalkulasikan itu kita bisa dapat untung kisaran 317 juta. 317 juta tadi itu dari berapa outlet? Satu outlet, Coach. Karena kan itu 1.500 itu kisaran 50 porsi per hari, Coach. Waktu di awal dipresentasiin nasi Padang ya? Kita memutuskan ke Sate Padang karena sekarang ini kita butuh sesuatu makanan yang mengikuti zaman gitu. Karena nasi Padang yang kita jalani itu tidak bakal ada inovasinya. Makanannya bakal tetap ada rendang, ayam cabai hijau gitu. Awalnya saya punya ketertarikan ketika pertama kali mereka mempresentasikan produknya. Karena nasi Padang. Nah, kemudian dia membawa konsep dan brand yang berbeda, sate. Saya secara pribadi kurang tertarik. Konsumsi sate Padang itu berapa banyak sih kita seminggu atau sekali gitu. Tapi kalau makan nasi, nah itu cerita lain. Kita bisa cobain Boleh, Coach. satenya, tapi katanya mau di-serve ya? Ada yang... Oh iya, ya mungkin dipersilakan. Hati-hati, Ibu. Ini Ibu Komisaris atau bagaimana, Mas? Bukan, ini... Dari salah satu dari tim? Iya. Ini Pak Indra mau mencari investasi atau apa? Kita rencananya mau mengembangkan di bisnis sate. Pertama dalam dunia itu butuh kita jualannya online. Makanya kita bikin di sini kalau nasi Padang di frozen kan nggak mungkin, jadi kita lebih diutamakan ke satenya kita frozen kan gitu. Jadi di satu outlet jualan nasi Padang, bebek dan lain-lainnya, tapi di kali ini hanya satenya aja. Iya. Karena potensi yang kita lihat dari Sate Padang itu kuat di sini. Oke. Satu porsinya berapa? Kalau di tempat usaha kita jual 25.000. Berapa tusuk? 8. 8 tusuk, sausnya bisa Pilihan, pilih mereka satu. pilihan. Satu-satunya produk yang menonjol itu bagi saya pribadi, dari 3 saus yang ada, hanya satu yang enak. Yang luar biasa gitu. Dan yang maksudnya daging Sate Padangnya enak, but ordinary, biasa. Banyak gitu loh, tapi yang memang luar biasa adalah sausnya. Saya lihat memang beberapa diferensiasi dari sate Padang lainnya, contohnya di hot plate sama sayurnya aja juga beda gitu kan. Itu memang strateginya memang benar-benar diferensiasinya lewat hot plate sama sayur yang mungkin bisa dibilang dibuat lebih modern, sama ini juga hot plate kan ada Asian ya. Emang strateginya ke situ atau apa? Memang strategi kita seperti itu, karena waktu kita memberikan kuesioner itu mereka ada yang tidak mau makan sate, nggak mau makan ketupatnya gitu, tapi mereka butuh karbohidrat dan sayur mayur gitu ya. Maka kita masukkan di situ konsepnya sayuran dan hot plate biar dia itu selalu panas aja sih. Maybe from me, untuk saya ya Pak, saya nggak setuju pakai hot plate sama sayurannya yang dibuat lebih modern. Karena menurut saya saus-saus dari Sate Padang ini tiga-tiganya enak. Jadi itu merupakan selling point-nya Pak Indra sendiri. Dia bilangnya Sate Padang 3 rasa. Tadi dia terlalu dikasih hot plate, dikasih wortel, dikasih buncis. Itu jadi ujung-ujungnya saya mikir saya mau makan steak apa nasi Padang. Karena menurut saya penting inovasi itu digabungkan dengan tradisi. Tapi begitu inovasi itu mengambil esensi dari tradisi, nggak ada lagi yang diperjuangkan. Coach Peter, can you hear me? Maybe you can enlighten me or us. Ini kita, which direction are we going? Karena, as you know, kita di sini akan berinvest ataupun memberikan art itu. Jadi, please enlighten me, please. Nah, seperti yang kita tahu, restoran Padang itu it's a hyper competition. Di mana-mana ketemu restoran Padang sebenarnya. Dan saya rasa kalau misalnya Mas Indra membuka restoran Padang lagi, kita perlu mencari diferensiasi sebenarnya. Kemudian kita berpikir bahwa Sate Padang ini jadi sebuah potensi. Kenapa? Karena secara operasional simple. Kemudian yang kedua, Sate Padang di mana-mana sama rasanya. Hanya di tempat Mas Indra lah, Gadi Minang yang mempunyai 3 rasa yang berbeda. 3 resep yang berbeda yang cuma bisa ditemui sama di Gadi Minang ini. Nah itulah sebabnya
Kenapa nggak lebih fokus ke sate Padang yang memang menjadi specialty-nya? Karena ini sangat scalable dan sangat unik dan sangat otentik. No, I think it's very good dan juga kita mesti sama-sama sampaikan melaksanakan satu bisnis itu mesti tahu future-nya, artinya potensinya. Ini yang mesti dilihat. Jadi jangan semata-mata dagingnya, tapi kalau bumbunya betul-betul memang enak, why not di package sebumbu? Itu yang kita coba juga kembangkan. So I think terima kasih banyak, thanks coach. Terima kasih banyak presentasinya Pak. Kita akan discuss bersama panelis. I think you have the style. You look like a cool sate man, Padang man. Dan kita akan ketemu lagi nanti. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you. Sekarang sudah lega karena sudah menampilkan yang terbaik dari kitanya gitu. Awalnya tadi kita sempat deg-degan, grogi, dan ada nervous lah sedikit gitu. Tapi dengan lihat hasil dari panelis, alhamdulillah akhirnya senang. Gadi Minang ini bisa memukau para panelis dengan produknya. Kenapa? Karena saya bisa melihat ekspresi dari para panelis ketika makan produk sate Padang Sultan Saidi ini, mereka nggak bisa berhenti dan mereka terus mencoba memang varian rasa yang berbeda, specialty dari Gadi Minang sate Padang Sultan Saidi ini. Yeah, I like this one best. This is really good. Oh ya. Calon juragan yang satu ini adalah seorang ibu tangguh yang pernah mengalami kecelakaan berupa luka parah, luka bakar pada saat melakukan hobinya, yaitu masak. Ya. Siapakah dia? Dia adalah Ibu Yosi. Lolos menjadi peserta Juragan Zaman Now membuat Yoshiko merasa mendapat tambahan semangat baru dan tak lagi mengalami jalan buntu. Harapannya untuk bisa membangun dan membesarkan usahanya ini dapat diwujudkan melalui tambahan modal dari Juragan Zaman Now. Saya siap menjadi Juragan Zaman Now. Bu Yosi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Salam sehat Pak Irwan, Pak Reno, Bu Anin, dan Mas Rex. Silakan Ibu. Perkenalkan saya Yosi, nama panjang saya Yosi Novita. Di sini saya akan menceritakan garis besar dari kenapa saya mengambil Yoshiko. Sebenarnya ini bukan nama saya, mungkin Pak Reno agak-agak Jepang gitu ya Pak ya. Sebenarnya ini bahasa Padang. Ya di sini artinya. Di sini saya membawa pasta yang kemasannya itu berbeda dengan yang lain. Biasanya dengan aluminium foil, tapi tetap kami menyiapkan juga dengan aluminium foil sesuai custom permintaan dari customer kami. Untuk bisnis modelnya kami menggunakan bisnis model Canva. Dari sini segmennya karyawan perkantoran, keluarga, kaum milenial, terus value proposition-nya, pasarnya, rasanya ini ngangenin gitu. Kejunya nggak terlalu mahteh kalau kata orang. Dari keseluruhan ini, saya untuk revenue stream-nya menjual bumbu bolognese yang seperti saya paparkan sebelumnya. Ini contohnya untuk bumbu bolognese-nya. Kita packing juga dengan jar. Dan ini bisa di-frozen-kan. Untuk white sauce-nya juga bisa kita frozen-kan atau made by order. Dalam kesempatan Juragan Zaman Now ini, saya sebagai owner Yoshiko ingin dan membutuhkan dana sebesar 30 juta untuk memperluas dari pemasaran saya. Saat ini saya melakukan pemasaran dengan cara online. Dan saya kuatkan diri saya untuk memiliki outlet offline. Dalam hal ini saya mencoba untuk menyewa tempat di Rasuna Garden di Kuningan dengan sistem bulanan. Dari dana yang saya sudah terima kemarin,
sebesar 5 juta itu saya pakai untuk tambahan sewa di sana. Berikut juga untuk bahan bakunya. Inilah pemaparan saya mengenai pitch deck saya untuk produk spaghetti brulee. Ibu, pas kita syuting di tahap sebelumnya kan belum ada nasi ke Prabu ini. Iya, betul. Belum nasi ada Prabu, ya? betul. Kenapa Ibu? Karena kalau terus terang saya udah cobain dua-duanya. Menurut saya unggulannya masih si pasta in a jar ini. Brulee ya. Dan menurut saya itu bisa menjadi signature-nya Ibu. Dan saya bandingin ke nasi ini yang menurut saya taste-nya nggak selevel dengan ini. Saya bingung aja apakah memang Ibu pingin sengaja diversifikasi produk atau pembesar or... Ya, hanya ingin memperkenalkan saja. Jadi ini sebenarnya nggak ada hubungannya. Hanya komplimen. So pas saya lihat nasi kerabu, pertama udah beda banget dan pas saya cobain rasanya ya jauh dengan yang rasa pasta in a jar itu. Jadi menurut saya ngapain Ibu Yosi bikin sesuatu yang nggak pasti sebenarnya. Mungkin target market dia suka, I don't know. Cuman ya dari panelis kita setuju bahwa ini produknya tidak diperlukan. Jadi Yoshiko itu mau dikenal sebagai apa? Let's say misalnya sebagai, saya jagonya mengelola pasta dan spaghetti brulee dengan produk-produk turunan lainnya gitu. Nah itu satu brand yang akan kuat. Tapi begitu muncul, jual nasi kerabu juga ya. Secara brand itu akan mulai, wah ini nggak fokus nih kayaknya, nggak menarik. Walaupun itu sah-sah aja. Sebetulnya masalahnya ketika perusahaan banyak produk, itu membuat brandnya menjadi tidak mudah untuk direcognize atau dikenali. Nah, sehingga saran saya memang fokus, kalaupun mau ada produk lain, lebih baik kasih nama. Konsumen. Memang menariknya adalah pada saat saya bertemu dengan Bu Yosi ini, secara brandnya itu perlu dieksplor tuh tadi. Ternyata gak cuma sekedar bisa bikin spaghetti, itu bisa bikin yang lain juga. Tapi yang menarik juga adalah kalau kita ngelihat dari namanya, itu mereknya itu Yoshiko Snack and Dessert. Itu aja kalau kelihat secara brand itu kan positioningnya kemana nih. Gitu ya, makanya kita arahkan, wah ini kalau orang taunya di sini jagoannya penetrasinya adalah spaghetti, fokus dia spaghetti. Poin saya pada saat mementoring itu, sebenarnya Bu mau kemana ini? Brand blueprint-nya kayak apa? Yoshiko ini pengen dikenal sebagai kitchen-nya, yang di belakang bisa bikin apapun itu, atau pengen dikenal sebagai pasta atau spagettinya, yang cukup produk penetrasinya hanya pasta aja, spaghetti gitu. Sisanya nggak usah gitu ya. Kalaupun mau, katakanlah, bikin brand lain. Dan saya pengen tanya, kalau di profil Ibu Yosi, di sini omset 300 per hari masih? Oh bukan per hari, itu per tahun, di tahun 2021. Gimana? Dan tahun 2021 keuntungan bersih saya dari total spaghetti brulee dan makanan lainnya itu 167 juta 100 per tahun. Saya coba bantu jelasin juga ya. Jadi menariknya tadi ya, Pak, kondisinya pada saat melihat laporan ini tuh, itu pendapatan lain aja bisa nyampe 40%-nya gitu. Ini luar biasa gitu. Pada saat ngeliat tuh logo ini Yoshiko Kitchen, lu tuh DNA-nya tuh pasta gitu kan, atau memang dapurnya. Pas dicek tuh ternyata market itu ada yang orderan dari B2B, kantor-kantor, wah gede juga ya. Tapi coach, menurut saya, you know, as an entrepreneur again, ini nggak bisa dihilangin yang pendapatan lain-lain. Hanya fokus ke marketnya yang akan dikembangkan, karena ini adalah suatu yang bisa di spin off juga nantinya. Ya kan, jadi Ibu jangan salah mengerti mungkin dari kami.
bukan mengatakan stop that, Ya, tapi betul. concentrate untuk Sebagai marketingnya backup ini. ya, Pak Irwan, Itu ya, itu betul. bisa dikembangkan dengan alurnya sendiri. So again, thank you. Tentu kita akan berdiskusi. Thanks coach and nice to see you again, Ibu. Terima kasih Pak Irwan, Pak Thank you. Reno, Terima kasih. Mbak Anin. Mas Rex, makasih. Amazing ya. Saya bisa ada di podium ini. Saya bisa mengikuti kompetisi ini di Juragan Zaman Now. Ketemu dengan mentor-mentor hebat, dengan pengusaha hebat. Dari situ saya juga dapat ilmu yang ya nggak bisa, ini semuanya dari Allah ya, kemudahan yang saya dapatkan ini. Harga murah, rasa enak, packaging juga bagus, higienis. It's a good product sih, dan kelihatan dari performance salesnya. Dan saya berharap juga tahun depan akan lebih, incrementnya jangan 20%, kalau bisa 50% gitu. Calon juragan yang satu ini luar biasa. Mereka adalah korban PHK, terpuruk karena pandemi, tetapi dengan modal 200.000 mereka memulai bisnis salad buah. Seperti apa kisah mereka? Mari kita saksikan setelah ini. Calon juragan yang satu ini merupakan founder dari salad buah Jeng TJ yang diambil dari nama sang owner yaitu Titi dan Juni. Karena ingin membantu perekonomian keluarga di mana Bapak Juni yang tadinya hanya seorang ojek online, Titi memberanikan diri membangun usaha ini. Modal awalnya saya ingat sampai sekarang itu modalnya Rp200.000. Saya narik ojek, saya kumpulin untuk beli buah dulu. Dengan modal yang seminim mungkin kita berusaha, insya Allah akan terus buka cabang, walaupun hanya modal yang tidak banyak. Ketika dunia diterpa pandemi COVID-19, salad buah Jeng TJ menjadi salah satu yang terdampak dari segi penurunan omset. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat akan buah pun yang membantu usaha salad buah Jeng TJ perlahan membaik. Omset kita tuh tadinya di atas 40 juta sebulan. Cuman pandemik ini benar-benar menghancurkan usaha saya, tapi saya tidak patah semangat. Tahun 2002 ini kita harapkan kita terus membuka outlet. Target di 2024 salad buah Jeng TJ ada di seluruh wilayah di Jakarta. Mampukah salad buah Jeng TJ mendapat tambahan modal untuk membuka outlet-outlet berikutnya dan mewujudkan target mereka? Salad buah Jeng TJ siap menjadi juragan zaman now. Di awal September 2019, kami hanya berjualan ke tetangga, teman, saudara, dan teman-teman sekolah kami. Dan alhamdulillah di tahun 2009 di bulan November dan Desember omset kami mencapai 40 juta rupiah per bulan. Setelah mendapatkan omset 40 juta per bulan, kami putuskan kita untuk tinggal ngontrak sendiri. Inilah yang walaupun sebuah kontrakan kita anggap sebuah outlet. Bangga memiliki outlet seperti ini, dan penjualan kami di Januari, Februari masih di angka 40 juta rupiah. Nah, setelah pandemik mungkin saya skip, terlalu haru, banyak lika-liku, kita terus berjuang sampai di new normal, kita coba berusaha kembali untuk bangkit, alhamdulillah, tapi penjualan kita tidak sampai di angka 40 juta. Nah, untuk menuju ke tahun 2002 kita mencoba mengembangkan usaha, cuman di satu sisi kita
dari kedua profit ini terus terang profitnya kita pakai untuk biaya hidup sehari-hari. Untuk makan, bayar kontrakan, dan bayar satu karyawan ini. Dan kita bisa membuka outlet di tahun 2002, akan tetapi akan memakan waktu cukup lama karena kita harus mengumpulkan uang. Mengumpulkan uang, menyisihkan, sebagian buat makan hidup sehari-hari, sebagian untuk mengumpulkan untuk bisa membuka outlet kembali. Tapi di akhir tahun 2021 kita mendapat kesempatan untuk mengikuti acara Juragan Zaman Now, dan kita lolos dari di Jagakarsa kemarin. Langsung saya putuskan bilang sama istri, buka outlet ketiga untuk menentukan lokasi strategis berjualan salad buah di outlet ketiga ini. Kita melakukan metode jualan online. Jadi pengalaman saya sebagai ojek online, setelah COVID ini saya kembali sempat mengojek, dan mau mall, mau ruko di pinggir jalan atau apapun, semua rata-rata yang membelanja adalah ojek online. Selama ini yang jadi masalah, profit saya pakai buat biaya hidup sehari-hari. Jadi saya tidak bisa mengembangkan usaha. Gitu. Emang karena keadaan ekonomi kami, Pak. Gitu. Beda sama yang lain mungkin gitu, Pak. Bila ada kami tambahan modal, kami yakin kami sudah berkomitmen sama istri. Kami akan maksimalkan profit ini untuk setelah mendapatkan profit, buka lagi seperti yang saya bilang tadi. Jadi usaha saya terus berkembang. Kenapa ada 2 outlet, satu 10 juta, satu 60 juta? Oh ya, ini yang membedakan, yang 60 juta itu dari biaya sewa, Pak. Jadi saya bilang tipe B itu yang proyeksi dan fokus penjualannya itu online. Nah, karena itu bisa dikontrakan atau di tengah wilayah padat penduduk itu bisa, karena kita fokusnya di online. Kalau tipe A ini, itu di pinggir jalan, Pak. Nah, saya sudah survei, untuk sewa di pinggir jalan itu nggak bisa sebulan, Pak. Dia harus tahun. Nah, jadi ini besarnya itu yang outlet di 60 juta itu setahun. Kalau yang di atas kan 1 bulan. Oke, pertanyaan berikut saya, kalau mayoritas pemasukannya online, kenapa harus di pinggir jalan? Nah, di pinggir jalan ini hanya untuk brandingnya. Jadi kita buka satu di pinggir jalan seperti yang di traffic yang tinggi, jadi kita buka ada tulisan salad buah Jing TJ, mereka pasti atau macet atau berapa detik mereka akan lihat. Dari proposisi 2 yang dikasih ke kita, outlet A sama outlet B, di mana outlet A itu modalnya 10 juta untuk satu outlet dan B 60 juta untuk satu outlet, hanya karena ada di pinggir jalan, buat saya that is too much risk. Resikonya terlalu besar, mendingan outlet kecil-kecil, dapat radius banyak, eksistensinya lebih banyak, dan toh sekarang 90% penjualannya dari online gitu. Diferensiasinya ini apakah emang produknya superior, punya rasanya yang lebih enak dari kompetitor, atau dia harganya lebih bersaing, atau menjadi suatu salad buah yang benar-benar terjangkau dari manapun? Karena rasanya enak, cuman buat saya ya salad buah lain juga mirip-mirip kayak gini. Terus kalau misalnya dari harga, gimana perbandingan harga ini dengan kompetitor lain? Apakah ini lebih murah atau lebih mahal? Ya, sampai saat ini kita berhasil menjual salad buah yang termurah. Jadi pokoknya kalau saya beli ini, untungnya di saya sebagai customer, ini salad buahnya murah lah gitu? Ya, murah dan enak, dan terdapat dimanapun. Justru itu, makanya saya ingin tahu sebenarnya titik beratnya mau di mana? Apakah taste-nya yang beda, apakah murah, atau terjangkau di mana aja? Ya, kan tentunya. Taste-nya. Dan karena menurut harga. saya taste-nya, to be honest, ya saya nggak bilang nggak enak, tapi nggak ada diferensiasinya yang banyak sih, Pak. Saya mungkin lebih setuju kalau misalnya diferensiasinya bahwa ini adalah produk yang murah tapi rasanya enak. Ya, tadi saya agak nyecer di pertanyaan, jadi tuh dituju diferensiasinya apa sih? Karena saya pengen tahu prospeknya ke depan, kalau misalnya mereka fokusnya memang salad buah berkualitas dengan harga rendah, itu sangat menarik gitu. Dan melihat semangat juangnya, melihat semangat perangnya itu, sebenarnya pasti mereka bisa combine all those factors jadi sesuatu yang prospeknya sangat besar di kedepannya. Mereka di awal memang sudah berfokus kepada harga murah. Iya. Dari awal. Clear. Tapi masalahnya adalah harga murah saja nggak cukup. Mereka harus compete. Nah, the problem pada saat mereka compete dengan buah mahal, they have no margin. Dari Dita, ini fokus kemana nih? Mau murah atau mau premium? Karena nggak bisa tuh, sudah premium tetapi mungkin nggak representatif. Tapi sebaliknya, kalau murah, ketika dicoba rasanya premium, orang pasti nggak akan kecewa. Tapi kita harus benar-benar bisa memutuskan yang mana
diferensiasi kita. Benar pertanyaan Ibu Anandita, ini yang mau diangkat dalam salad buahnya ini apa? Murah, meriah, atau rasa taste-nya yang tinggi, tapi konsisten apa enggak gitu. Jadi yang benar-benar yang sebenarnya kita angkat sih murah dengan kualitas taste yang tinggi gitu. Saya kira dari saya tadi saya coba seperti yang lalu konsisten. Yeah. Kalaupun nanti dibuka banyak coach, consistency is important. Yep. Dan juga keep up perjuangan itu. Siap. Karena ini suatu hal yang jarang banyak orang punya dari dalam. Mereka berdua mempunyai dua hal yang passionate. Satu ingin sukses, yang istri ya. Yang suami mengerti data. Jarang sekali dari para panelis atau para peserta yang menyertakan data. Terima kasih atas presentasinya. Yeah. Dan tentunya kita akan berbicara dengan panelis yang lain. Thank you, Coach. Yeah. Terima kasih banyak. Thank you. Sebelum tutup, saya mau berterima kasih ke Bapak panelis. Uang 5 juta ditransfer pas hari ulang tahun beliau. Outlet ketiga adalah hadiah di pernikahan kami ke 10 tahun. Terima kasih Bapak. Perfect. Terima kasih. Selamat, Bu. Selamat, silakan. Tadi agak-agak termehek-mehek itu sebenarnya saya tuh orangnya baperan. Kalau istri saya tuh orangnya selalu ingat masa lalu, dia nangis, dan saya di sampingnya tuh agak baperan. Mungkin kalau yang saya sendiri sih saya nggak bakal termehek-mehek kayak tadi gitu. Saya orangnya mudah terbawa suasana. Ini menarik karena mereka suami istri punya komitmen, memang istilahnya mengabdikan hidupnya di situ. Jadi ini satu hal yang juga kalau buat investor itu sesuatu yang layak untuk diinvest ke people. Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Dan membutuhkan dana sebesar 30 juta untuk memperluas dari pemasaran saya. Bila ada kami tambahan modal, kami yakin kami sudah berkomitmen sama istri. Kami akan maksimalkan profit ini untuk buka lagi seperti yang saya bilang. Jadi usaha saya terus berkembang. Ini seandainya kalau kami dikasih investasi, itu 50% akan kita gunakan untuk bahan, peralatan, dan sewa tempat. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? I'm not pushing for that, to be honest. No, ya. Let's see. Maksudnya kita perlu dengar semua collectively kan. For me too, I don't want him to expand other areas except the frozen part. Yeah, a good point. I can support that. Yeah. I mean, one outlet. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Kita akan segera mengetahuinya. Oke, kami sudah mendengar presentasi dan melihat produk ketiga calon juragan zaman now. Dan sekarang saatnya kita akan panggilkan ketiga calon juragan untuk masuk ke studio. Silakan. Buat perkembangan Mas Indra ke depannya, jadi dari kita memutuskan untuk kita akan memberikan dana hibah sebesar 5 juta untuk pengembangan bisnis Mas Indra untuk dipergunakan membeli vakum, melakukan frozen food sehingga nanti cita-citanya bisa dikerjakan, bisa tercapai. Selamat Mas Indra. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kita senang diberikan tambahan modal besar 5 juta, akan kita gunakan maksimal
untuk pengembangan dari sate Padang itu kita nanti. Saya merasa beliau ini butuh bantuan capital working, setidaknya untuk membeli vakum, untuk modal awal seperti itu, sehingga nanti masih bisa skill dan bisa berkembang walaupun secara organik. Berdasarkan diskusi kami berempat, kami percaya bahwa Ibu kedepannya pasti akan maju lagi, dan kami juga akan menambahkan modal tambahan, yaitu sebesar Rp15 juta. Kita harap itu bisa Ibu pakai untuk marketing, untuk membenahi toko offline, dan semakin expand selanjutnya. Amin, terima kasih. Selamat, Bu. Alhamdulillah, insya Allah saya pakaikan untuk usaha saya. Semoga saya bisa amanah dan usaha saya bisa berkembang untuk kedepannya. Produknya lumayan baik, jadi mungkin dia harus fokus di marketing. Lalu Ibu Yosi sempat bilang dia mau benahi offline store-nya, jadi ya mungkin itu juga bisa digunakan untuk itu. Juragan berikutnya salad buah jeng TJ. Setelah hasil evaluasi kami berempat, kami memutuskan untuk mensupport bisnis ini dengan memberikan dana sebesar Rp5 juta. Dan saya ingin menambahkan satu outlet dari saya dengan persyaratan saya dibagi hasil 20% dari penjualan atas top line dari sales. Itu dari saya pribadi. Boleh tambahin, Mas Rino? Boleh? Dari saya juga akan menambahkan satu outlet dengan terms yang sama, bagi hasil 20% dari top line revenue. Terima kasih, Kak. Kembali nggak ada yang naik saya. Pak Irwan, boleh deh, ada komentar nggak? Well, dari saya karena memang dari inisiatif dari Pak Reno, Balita, tentu saya jadi ikut untuk menambahkan satu outlet lagi dengan skema yang sama. Jadi ada 3 outlet dan saya perkenalkan sebelah saya mungkin bagaimana Mas Rex. Ya, genapin aja jadi 4. Biar cepat berkembang. Terima kasih, Pak. Jadi congratulations. Saya akan jaga amanat dan saya akan berusaha lebih keras lagi. Terima kasih, Pak. Selamat. Terima kasih, Pak Anandita. Belum percaya gitu Mas ya. Sampai saya tambahin satu itu sampai nggak terpikiran. Artinya kita mulai bulan depan itu udah sekitar 7 outlet dari satu mendadak dalam waktu 3 bulan itu langsung 7 outlet, luar biasa. Menurut saya itu it's a fair deal, tapi ini sebetulnya lebih banyak ke membantu sih daripada apapun gitu. Pada kesempatan ini juga yang kami nobatkan dalam episode ini yang menjadi juragan zaman now adalah salad buah. Thank you very much everyone, and coaches, thank you so much. Thank It's well you. done. Best. Thank you coach. Selamat semua, Selamat. Terima kasih Bapak Ibu, saya akan berusaha menjadi UMKM terbaik dan bisa mensejahterakan orang banyak dan membuka lapangan pekerjaan untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Thank you. Sebenarnya kita memiliki kemampuan yang sama. Semuanya juga hebat-hebat, cuman kita lebih beruntung aja ya. Dan mungkin para panelis juri melihat dari segi perkembangan usahanya mungkin lebih memilih ke kita gitu. Ini kompetisi tapi bukan untuk mencari yang menang atau enggak ya. Mungkin ini cita-citanya Jeng TJ ya untuk dapat ininya. Harapannya semoga nanti Juragan Now ada episode-episode selanjutnya dan memberikan kebahagiaan bagi teman UMKM lainnya.
dana yang lo minta, kalau lo ngarahnya seperti ini, absolutely pasti kurang. I think the whole idea is quite good, tetapi mesti dipikirkan financial planningnya dari investment itu sendiri. Di sini hanya kue garpunya ya. Padahal Lapak Cindo itu kan banyak gitu varian produknya. Ini kan big numbers ya. Kenapa penjualannya masih nggak cocok dengan number of followers and number of engagementnya ya? Oh iya. Sebetulnya to be honest, kalau saya tidak selalu menyarankan untuk masuk ke convenience store.